Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramji Padil Ajhar. NIM 12140700099. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Menurut seorang ahli manajemen yang bernama Henry Fayol, dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management dijelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pemberian perintah, dan yang terakhir itu controlling atau pengendalian. Nah, selanjutnya menurut seorang ahli yang bernama Terry, dalam bukunya yang berjudul Principle of Management dijelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Atau bahasa Indonesianya bisa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, yang ketiga yaitu menurut seorang ahli manajemen yang bernama Ernest Dale. Menurut beliau, fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, directing, innovation, reporting, dan controlling. Atau bahasa Indonesia yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kerja, pengarahan, inovasi, dan yang terakhir itu pengarahan. Dan yang keempat, menurut seorang ahli manajemen yang bernama Owei Liang Lee, fungsi manajemen menyangkut POAC atau POAC. P-nya terdiri dari planning, O-nya terdiri dari organizing, D-nya directing, dan C-nya controlling. Actuating digantikan sebagai directing, yang artinya sama pengarahan. Nah, yang kelima menurut seorang ahli manajemen yang bernama William Neumann, fungsi manajemen menyangkut planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, assembling, research atau pengumpulan sumber, surfacing, pengendalian, dan controlling, yaitu pengendalian. Sama. Nah, yang keenam menurut seorang ahli manajemen yaitu Louis A. Allen, fungsi manajemen menyangkut yaitu perencanaan, planning, staffing, leading, dan controlling. Nah, yang ketujuh menurut ahli manajemen yang bernama S.P. Siagian, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi dijelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau yang sering kita kenal planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pemberian motivasi atau motivating, dan yang keempat pengendalian atau controlling, dan yang terakhir yaitu pemberian evaluasi atau evaluating. Nah, yang kedelapan menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan sebuah seni guna melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Ya, jadi menurut Parker itu manajemen memiliki sebuah fungsi utama untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain agar bisa bekerja bersama-sama. Nah, yang kesembilan menurut Edward Teed, menurut beliau fungsi manajemen terletak pada leading dan pengarahan. Nah, jadi hanya 2 poin itu, terletak pada leading dan pengarahan. Nah, dan yang terakhir, yang ke-10 menurut De Lianggi, menurut beliau fungsi manajemen pada balancing, yaitu keseimbangan antara pergerakan bawahan dan penggunaan serta pengolahan fasilitas yang ada. Nah, jadi menurut De Lianggi terletak pada balancing. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan 10 fungsi manajemen menurut para ahli. Sekali lagi saya mohon minta maaf bila mana ada kekurangan dalam pemaparan saya atau ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua, dan kepada Pak dosen saya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.